kemuliaan bagimu. Terima kasih oleh kemurahan-Mu kami berkumpul bagi tempat ini menyembah memuliakan Engkau, dan tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mari terangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman Tuhan, menerima firman dalam hidup kami dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan pengajian firman Tuhan kembali tentang mengenal nama-nama Allah, yaitu mengenal Allah dengan tema mengenal nama-nama Allah. Kita akan membaca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 15 sebagai mas bacaan kita pada saat pagi hari ini. Keluaran pasal yang ketiga Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang 15. Sekarang kita bangkit berdiri dan kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Lihat, mana bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita baru saja membaca teks kitab suci yang sangat penting sekali tentang perjumpaan Musa dengan Tuhan.
perjumpaan Musa dengan Tuhan, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api semak duri yang menyala. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ya, bahwa terkait dengan nama-nama Allah ini, ya, kalau kita bicara tentang nama Allah, sebenarnya Allah tidak terbatas oleh apapun. Allah tidak dibatasi termasuk oleh sebuah nama atau kata-kata ucapan manusia yang terbatas. Yang kita lihat jelas di Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Nanti saya akan jelaskan, ya. Nah, ketika Allah menampakkan dirinya di dalam semak duri yang menyala di gunung Horeb di wilayah pegunungan Sinai. Jadi ini di gunung Horeb di wilayah pegunungan Sinai. Musa bertanya karena ia ingin tahu siapakah yang mengutus dia untuk memimpin atau membawa keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir. Siapa namanya? Musa ingin tahu. Karena itu dia bertanya tentang nama Allah. Dan Allah menjawab bahwa namanya adalah Ehye, Aser, Ehye, atau dalam bahasa Yunaninya Ego, Eimi, Ho, On. Dalam New International Version, I'm who I am. Ya. Nah, saya dikasih oleh Tuhan ini, ya. Kalau kita melihat Ehye, Aser, Ehye ini, ya, itu bukanlah nama, tapi dia hendak menyatakan aku adalah aku. Ya. Ini berbicara tentang keagungan dan kesempurnaan Allah yang kita bicarakan di atas tadi. Allah yang tidak terbatas oleh apapun, Allah yang tidak dibatasi bahkan oleh sebuah nama ketika ia memperkenalkan dirinya. Ini bicara tentang keagungan dan kesempurnaan Allah yang tidak terbatas oleh apapun di dunia ini. Nama Allah ini, Ehye, Aser, Ehye, ini merupakan tupi. Kata kerja tupi dalam bahasa Ibrani bentuk sekarang ini, masa kini. Tapi masa kini ini dalam bentuk yang kekal. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan aku adalah aku, dia sedang berbicara aku telah ada, yang ada dan yang akan selalu ada. Maka saya bicara, kalau kita bicara tentang Allah, Allah tidak dibatasi oleh dimensi waktu. Waktu bicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi karena Allah berada di luar dimensi waktu, dia tidak dibatasi oleh waktu, maka bagi Allah setiap waktu yang kita miliki, entah masa lalu, masa kini, masa depan, di hadapan Allah selalu present. Aku ada, aku telah ada, aku ada, dan aku akan selalu ada. Jadi ketika Musa bertanya tentang namanya, dia katakan aku adalah aku. Aku ada, aku telah ada, aku yang akan terus ada. Itulah namaku. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, siapa yang menampakkan diri kepada Musa disingkapkan dengan jelas di ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memberi kesan penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak itu ketika dilihat Tuhan? Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa yang menampakkan diri kepada Musa adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya adalah malak Yahweh. Yahweh Tuhan ditulis dengan huruf besar, artinya utusan Tuhan. Dan bahasanya adalah Angelos Kurio. Nah, malaikat Tuhan di sini bukan malaikat biasa, karena dia diidentifikasikan dengan Yahweh itu sendiri. Saudara lihat, di ayat 2 dikatakan lalu malaikat Tuhan, tetapi di ayat yang keempat langsung dikatakan ketika dilihat Tuhan, bukan lagi disebut malaikat Tuhan. Itu artinya ini bukan malaikat biasa, ini diidentifikasikan dengan Yahweh sendiri. Saudara dikasih Tuhan, ini yang pernah saya sampaikan, bahwa malaikat Tuhan itu bukan malaikat biasa, itu adalah Yahweh sendiri. Malaikat Tuhan itu adalah Logos Asarkos. Apa itu Logos Asarkos? Logos Asarkos itu adalah anak Allah sebelum dia berinkarnasi. Logos Asarkos ini kemudian menjadi Logos Ensarkos. Dia menyatakan dirinya sebagai malak Yahweh.
Dia juga yang menyatakan dirinya sebagai batu karang yang teguh. Dia juga yang menyatakan dirinya sebagai tiang awan dan tiang api yang menerangi perjalanan bangsa Israel. Jadi Malak Yahweh ini adalah Allah sendiri, adalah Yahweh sendiri. Namun dia adalah pribadi yang berbeda dari Bapa. Sehingga dikatakan malaikat Yahweh menampakkan diri, tapi di dalam ayat yang keempat Allah sendirilah, Yahweh sendirilah yang berbicara itu. Yang menampakkan dirinya adalah Malak Yahweh, dan Malak Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang disebut dengan teofani atau kristofani, penampakan Kristus sebelum berinkarnasi. Saudara-saudara, dalam penglihatan yang hebat itu, sesuatu yang mustahil dilihat oleh Musa terjadi. Ada nyala api yang begitu besar, tetapi semak itu tidak terbakar. Allah tidak dapat dilihat, dan karena dia tidak dapat dilihat, dia berteofani di dalam nyala api itu, sehingga kita melihat bahwa dia adalah Allah yang kudus. Jangan dekat-dekat, katanya di ayat yang kelima, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Bukan karena semak itu kudus, bukan karena bukit itu kudus, tapi karena Allah Yahweh yang kudus hadir di situ. Allah yang kudus hadir di situ, menjadikan tempat itu kudus. Gereja ini, tempat ini, kenapa menjadi tempat ibadah kita, menjadi tempat yang dikuduskan? Itu bukan karena gereja ini kudus, tapi karena Allah yang hadir di tengah-tengah kita adalah Allah yang kudus. Kesalahan banyak orang ialah bahwa ketika Allah menyatakan diri di suatu tempat, mereka menguduskan tempat itu dalam pengertian bahwa tempat itu menjadi tempat pemujaan, tempat itu menjadi tempat penyembahan. Padahal Allah tidak ingin dia disembah, gunung menjadi tempat pemujaan, tidak. Jadi kenapa gunung itu, tempat itu menjadi tempat yang kudus? Bukan karena gunung itu gunung kudus, tapi itu adalah tempat di mana Allah hadir. Yang menyebabkan tempat itu kudus adalah kehadiran Allah. Tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa saya dan Saudara disebut orang-orang kudus? Karena Allah hadir dan ada di dalam kita. Dia telah mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang benar, dari musuh Allah menjadi anak Allah melalui karya Kristus di atas kayu salib. Dan kita ini adalah anak-anak saat ini disebut orang-orang kudus, bukan karena kita ini kudus, tetapi karena Allah yang menguduskan kita. Saudara-saudaraku, ini penting untuk kita pahami. Kehadiran Allah yang menyebabkan gunung itu, tanah itu, semak belukar itu menjadi kudus. Dan Musa harus benar-benar melepaskan sepatunya, melepaskan sandalnya. Saudara-saudara, dia memperkenalkan dirinya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saya ingin memberitahu saudara, malaikat Yahweh sudah hadir, Kristus sudah hadir di dalam perjanjian lama. Dialah yang menampakkan dirinya kepada Musa, dan dialah yang menuntun orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan dengan menyatakan dirinya di dalam teofani, tiap awan, tiap api, dan batu karang yang teguh. Kemudian hari dalam perjanjian baru, dalam kitab Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa batu karang itu adalah Kristus, batu karang yang menuntun perjalanan orang Israel. Jadi adalah keliru kalau kita berpikir bahwa Kristus itu baru ada, Kristus baru eksis pada saat dia inkarnasi. Kristus itu sudah ada di dalam kekekalan bersama Bapa. Dan dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Yohanes pasal yang pertama memberitahukan kepada kita demikian. Ya. Saudara-saudara, jadi jelas bahwa Malak Yahweh itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku, jadi yang menampakkan diri kepada
Musa di Gunung Horeb itu adalah Yahweh Kristus, Tuhan kita. Mangat Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Saudara-saudaraku, agar manusia bisa mengenal Allah yang tidak terbatas itu dengan lebih nyata, lebih konkret lagi, Allah memperkenalkan dirinya dengan berbagai nama. Itu pun nama-nama yang dikaitkan dengan natur, dengan sifat-sifatnya dalam keterbatasan bahasa manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa tujuan Allah memperkenalkan dirinya adalah agar kita dapat mengenali siapa Dia. Dan pengenalan akan Allah ini tidak pernah terjadi hanya dalam satu kali perjumpaan. Pengenalan akan Allah itu adalah sebuah proses dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah di dalam satu hari. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, Allah sendiri menyatakan dirinya dengan berbagai nama, bahkan kepada Abraham dengan berbagai nama. Dia menyebut dirinya sebagai El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Dia juga menyatakan diri sebagai El Shaddai kepada Abraham. Kepada Abraham saja dia menyatakan dirinya lebih daripada satu nama, supaya Abraham bisa mengenal Dia. Demikian juga Alkitab berikan kepada kita untuk kita mengenal nama-nama Allah. Dan tujuan kita mengenal nama-nama Allah itu supaya kita tahu siapa Dia, supaya kita tahu siapa, apa dan bagaimana Allah kita. Kita tahu karakternya, kita tahu sifatnya, dan kita tahu apa yang dapat Dia kerjakan bagi kita. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai, dan memberitahu Abraham, aku Allah yang mencukupi. Karena kata Shaddai itu berarti seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Karena kata Shaddai itu berasal dari akar kata Shaddai, ya, yang menunjukkan kepada payudara seorang ibu. Ini bicara tentang kecukupan, ini bicara tentang kelimpahan. Seperti seorang ibu yang melahirkan dan menyusui anaknya, anaknya dicukupkan dengan kecukupan, makanan diberikan dari asupan gizi ibunya. Allah adalah Allah yang ketika Dia menyatakan namanya, ada maksudnya, ada tujuannya, ada hal yang hendak Dia nyatakan. Dia katakan, aku Allah yang Maha Tinggi, maka Dia El Elyon itu adalah Allah yang patut disembah. Dan ketika mengatakan aku Allah El Shaddai, maka Dia memberitahu aku Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang Maha Kuasa adalah aku yang mencukupkan. Jadi nama diperkenalkan untuk menunjukkan siapa Allah, sifatnya, kepribadiannya, karakternya, dan apa yang Dia dapat dan akan lakukan dengan memperkenalkan namanya itu. Saudara-saudara kau dikasihi oleh Tuhan, lebih dari 70 nama yang diperkenalkan di dalam seluruh Alkitab, melekat kepada nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Lebih daripada 70. Kita tidak mungkin mempelajari semuanya, tapi hari ini kita akan melihat 3 nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa di dalam pembicaraannya di Gunung Horeb itu. Yang pertama, selanjutnya berfirmanlah Allah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Elohe atau Eloah Abraham, Allah Eloah Ishak, dan Allah Eloah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, Joseni. I am that I am, atau I am who I am, untuk selama-lamanya. Leolam, untuk selama-lamanya. Leolam. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang 3 nama. Nanti kita akan ketemu dengan nama yang dikaitkan dengan Olam ini. Tapi kita tidak bicarakan hari ini. Kita akan lihat 3 nama, Elohim, Yahweh, dan Elohe atau Eloah. Mari kita lihat satu-satu. Elohim. Elohim dalam pengertian umum kalangan terdapat sekitar 2.310 kali
tapi digunakan untuk menunjukkan kepada Allah yang benar. Memang kadang-kadang digunakan juga untuk yang bukan Allah. Misalnya Tuhan berkata, aku menjadikan Harun sebagai Elohim, Allah bagimu, penyambung lidah bagi Musa. Oke. Tapi menuju kepada yang benar, kata ini digunakan sebanyak 2310 kali untuk menunjukkan betapa pentingnya nama ini. Elohim ini bentuk jamak dari bentuk tunggal, yaitu El. El bentuk tunggal ini generik nama diri Allah. Jadi El itu nama diri Allah. Dalam bentuk jamak disebut Elohim untuk menyebutkan yang pertama siapa Allah itu. Jadi ketika dia menyebut dirinya sebagai Elohim, dia mengatakan akulah Allah dan tidak ada yang lain. Pengertian pertama untuk Elohim untuk menunjukkan bahwa dia Allah yang benar, untuk menyatakan dialah satu-satunya Allah. Sementara yang lain ketika menggunakan itu ditujukan kepada ilah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ulangan 10:17 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu Elohim, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Ada banyak Tuhan, ada banyak Allah, tetapi hanya ada satu Elohim, hanya ada satu Allah. Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi nama Elohim menunjukkan kepada keagungan Allah segala Tuhan, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan yang besar, kuat, dahsyat. Ini bicara tentang keagungan, kekuatan dan kuasanya. Saudara, kata Elohim di sini disejajarkan dengan yang kedua, nama yang kedua, yaitu Yahweh. Akulah Tuhan Yahweh, Allahmu Elohim adalah Allah. El nama diri. Jadi hanya ada satu Allah, Elohim. Hanya ada satu Elohim, maksud saya, dia adalah El, Allah. Sekarang yang berikutnya. Oke, saya masih bicara Elohim dulu, baru kita lanjutkan yang kedua. Nama Elohim juga, kalau yang pertama tadi untuk menyatakan Allah dan jati dirinya, bahwa tidak ada yang lain selain dia. Maka yang kedua, Elohim juga digunakan untuk menyatakan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kalau kita bicara Elohim, maka kita bicara Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan kalau kita bicara Elohim, maka kita bicara Allah pencipta. Elohim itulah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Elohim itulah yang menciptakan saya dan saudara. Dan Elohim itu adalah Yahweh itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu dan juga menciptakan kita. Kata ini digunakan dalam Kejadian 1, itu pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kata ini disebut dalam bentuk jamak. Karena itu Kristus juga terlibat dalam penciptaan, Roh Kudus juga terlibat dalam penciptaan, bukan hanya Allah Bapa saja. Ini bukan berarti ada tiga Allah, tetapi hanya ada satu Allah yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita hanya punya satu Yahweh, tapi dia menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka formulasi Trinitas itu bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tapi satu Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jangan ditambah di depannya demi edukasi, jangan dibuat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti ada tiga Allah. Tidak, tapi satu Allah yang esa, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab itu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi satu nama disebutkan dalam bentuk tunggal. Lalu disebutkan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu nama itu. Ini perbedaan di tunggal Allah Trinitas Kristen dari Allah lain. Sementara Allah lain itu benar-benar satu monolik. Tapi kita satu Allah yang esa, tiga pribadi. Sementara Allah itu tiga Allah, triteisme, bahkan politeisme. Kita tetap hanya satu Allah. Satu Allah yang esa, yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiganya satu. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia adalah Elohim itu sendiri. Dan dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan dia menciptakan kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia berupa dan gambar kita. Siapa yang berfirman? Elohim, Allah pencipta. Sekarang yang kedua, setelah kita melihat Elohim,
Kata kedua yang diperkenalkan adalah Eloye atau Eloah. Eloah, Allah yang patut dipuja dan disembah. Dan dikatakan, akulah Elohim, Allah Abraham. Artinya Allah Eloah, Eloye, Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang dipuja oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang dipuja oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub, Allah yang dipuja oleh Yakub. Eloah berarti Allah yang disembah, Allah yang dipuja. Jadi ketika kita menyembah Elohim, kita menyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, itu berarti kita mengakui bahwa itu adalah satu-satunya Allah yang patut kita puja, satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Sebagaimana Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan yang menyembahku, hari ini aku memperkenalkan diri kepadamu, aku juga yang patut disembah. Karena itu tadi dikatakan, engkau akan beribadah kepadaku. Ini tandanya bahwa kamu akan keluar dan kamu akan beribadah kepadaku. Artinya menyembah, memuja dan sujud kepadaku saja. Eloah, Allah yang patut dipuja, satu-satunya yang disembah. Lalu dia katakan, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah, baik yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, dan yang ada di bawah bumi. Jangan disembah. Hanya ada satu yang patut disembah, dipuji, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu adalah Elohim, itu adalah Yahweh. Eloah, Allah yang disembah, itulah namanya. Kenapa dia menyebut dirinya Eloah? Memperkenalkan dirinya karena dia ingin disembah, dan satu-satunya yang patut dan boleh kita sembah. Jadi kita mengenal dua nama, mengenal Elohim, dia pencipta kita. Kita mengenal Eloah, dia satu-satunya yang patut kita sembah. Dengan kedua nama itu, Allah ingin memberitahu kita, aku yang menciptakan engkau, dan akulah yang patut engkau sembah. Dan yang ketiga, oke, saudara bisa lihat ini, ya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Tidak ada. Hanya Eloah yang patut disembah. Siapakah Eloah selain dari Tuhan? Tidak ada. Adakah Eloah selain daripadaku? Tidak ada. Gunung batu yang lain tidak ada. Kukenal. Ya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, Yahweh. Jadi sekarang Allah memperkenalkan dirinya. Saya kita pelajari, dia ada Elohim. Dia ada Elohim untuk menyatakan dia satu-satunya Allah yang hidup dan benar, dan dia adalah pencipta segala sesuatu, pencipta kita. Lalu dia menyebut diri sebagai Eloah, Allah yang ada, hidup dan benar, Allah pencipta kita ini, pencipta segala sesuatu, Eloah yang satu-satunya patut dipuji dan disembah. Dan dia kemudian menyatakan namanya, nama kedua yang utama setelah Elohim bagi Allah adalah Yahweh, disebutkan sekitar 5.321 kali. Ini adalah nama perjanjian. Nama Yahweh, ya, itu terjemahan dari 4 huruf konsonan, ya, Yod-He-Waw-He, yang disebut dengan tetragrammaton. Orang-orang Yahudi waktu itu mempunyai huruf yang tidak ada huruf vokalnya. Nah, tetapi kemudian penelitian, nama untuk penyebutan ini adalah Yahweh, dalam bahasa Inggrisnya Jehovah. Ya. Ada juga yang nyebutnya Yehuwa. Ya. Jadi kita tidak perlu terlalu ribet tentang nama ini, sehingga kita harus mengucapkannya Yahweh, sehingga harus mengucapkannya Yehovah, sehingga kita harus untuk mengucapkannya Yehuwa. Karena Allah, ya, di dalam perjanjian baru, bahkan kata Yahweh itu diterjemahkan atau ditransliterasi dengan kata kurios, ya. Sehingga orang-orang para murid dalam perjanjian baru kita ketahui bahwa mereka ketika menyebut kurio, yang disebut adalah Yahweh di dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita menyebut Tuhan menurut bahasa Indonesia atau the Lord di dalam bahasa Inggris, tidak masalah. Karena di dalam perjanjian baru pun para murid tidak menggunakan kata Yahweh, tetapi menggunakan
transliterasi Yunani, Kurios, untuk Yahweh. Yahweh dipakai sebagai nama diri Allah. Aku adalah Elohim, aku adalah Eloah yang patut disembah itu. Tetapi dengan namaku Yahweh, katanya, aku belum memperkenalkan diriku. Dan saat ini aku memperkenalkan diriku kepadamu. Aku Elohim, Eloah itu adalah Yahweh, itulah namaku. Jadi jelas sekali saudaraku dikasih oleh Tuhan, akulah Yahweh, Allah Elohim, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Yahweh. Aku telah melampaukan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Tapi kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dia belum memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Elohim. Elohim ini adalah Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Artinya Allah yang dipuja dan disembah oleh Abraham dan Yakub. Sebagaimana nenek moyangmu memuja dan menyembah aku, aku ingin kamu juga memuja dan menyembah aku. Akulah Yahweh, Tuhan Elohim, Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan dirinya. Jadi kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada nenek moyang Musa, dia belum menyatakan sebagai Yahweh, tapi kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan perjanjian, yaitu Yahweh. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak panjang khotbah saya hari ini, tapi saya ingin memberitahu melalui 3 nama ini apa yang bisa kita dapatkan. Satu pelajaran penting, I am who I am who I, yang agung tidak pernah berubah. Dia tidak akan tinggalkan dan melantarkan umatnya, sebagaimana dengan sendirinya jelas menyatakannya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, ketika tidak memperkenalkan dia sebagai I am who I am. Aku telah memperkenalkan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar semua mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Aku telah turun, dan suatu saat Malak Yahweh yang turun ini akan berinkarnasi, kelahiran melalui kelahiran perawan. Dan ketika ia hendak melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, Yahweh menyatakan yang Malak Yahweh, Teopani dari Kristus, turun. Sebab itu aku akan turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hiwi dan orang Ibus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi ketika Tuhan berkata, aku adalah aku, Ehye, Asher, Ehye, I am who I am. Dia berkata, aku telah ada, aku ada, dan aku akan ada. Aku adalah Allah yang melihat penderitaanmu. Aku adalah Allah yang mendengar seruanmu. Aku adalah Allah yang turun untuk menolongmu. Aku Allah yang melihat dosa penindas-penindasmu, kejahatan dari penindas-penindasmu. Dan aku Allah yang akan menuntun engkau keluar dari tempat kesulitan itu, dari tempat perbudakan itu, dari tempat di mana kau ditindas begitu hebat. Aku adalah Allah perjanjian itu, Yahweh, yang akan menepati janjimu. Aku adalah aku yang aku ada, dan aku tidak pernah berubah. Karena I dan I am, atau I who I am itu, atau aku adalah aku, ego emi itu berarti Allah yang tidak berubah, Allah yang kekal, dan Allah yang menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tujuan kita mempelajari nama Allah bukan sekedar tahu, tapi untuk mengalami sebagaimana Dia turun menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Maka Malak Yahweh ini yang adalah Kristus, yang hari ini kita sembah, kita agungkan, adalah Kristus yang melihat kita, yang mendengar seruan kita, yang melihat air matamu, melihat penderitaanmu, melihat persoalan-persoalan yang kau hadapi. Kristus, Malak Yahweh yang menyelamatkan orang Israel, yang mereka keluar dari tempat penindasan. Kristus yang sama yang menyelamatkan kita umatnya, membebaskan kita dari perbudakan dosa, membuat kita yang berada di kegelapan menjadi ada dalam terang, membuat kita orang yang berdosa menjadi orang benar, membuat kita orang yang tidak layak
dimuliakan dan dikuduskan, membuat kita di dalam kelimpahannya. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ketika sebelumnya dia berkata, akulah gembala yang baik, dia katakan, pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu pasal 10 ayat 10, lalu dia katakan, aku datang, gembala yang baik ini datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Di dalam anugerah keselamatan, tidak hanya hidup kekal yang kita terima, tetapi juga janji pemeliharaan Allah hidup kita. Sebab itu ketika kita bicara tentang Allah yang mencukupi, kita bicara tentang teologi kemakmuran, tapi tentang janji Allah yang memelihara kita bahkan di tengah-tengah penderitaan. Ketika kita sakit, dia ada. Ketika kita menderita, dia ada. Ketika kita kelemahan, dia ada untuk menguatkan kita. Dialah Allah yang menyertai kita. Ketika kita berkelimpahan, dia ada di situ, dia dimuliakan. Ketika kita berkecukupan, dia ada di situ. Ketika kita sehat, dia ada di situ. Namun dia bukan Allah yang seperti itu saja. Ketika kita sakit, dia ada untuk menjadi dokter di atas segala dokter bagi kita. Ketika kita dalam lemah, dia ada menyatakan dia, aku Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita dalam keadaan terjepit, dia adalah Allah yang membebaskan dan menolong kita. Itu maksudnya. Kenapa dia memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam nama? Karena itu menyatakan karakternya, menyatakan pribadinya, menyatakan pekerjaannya, dan menyatakan sifat-sifat di mana dia akan bertindak untuk menolong umatnya. Karena namanya ditujukan supaya kita bisa mengenal dia. Namanya diberitakan supaya kita bisa lebih lagi mengenal dia dan memiliki pengalaman pribadi kita masing-masing bersama dengan dia. Hari ini kita belajar siapakah Allah? Dia ada Elohim, Allah satu-satunya yang hidup dan benar. Siapakah dia? Dia ada Elohim, pencipta kita. Siapakah dia? Dia ada Eloah, dia satu-satunya yang patut dipuji dan disembah. Dan siapakah dia? Dia adalah Yahweh, Allah perjanjian, Kristus yang membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Kristus yang sama datang untuk menyelamatkan saudara-saudara. Dan hari ini Kristus berada di surga telah mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itulah yang menyertai kita selama-lamanya. Yesus berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku menyertai kamu selama-lamanya. Dan mengirimkan Parakletos Allah itu Roh Kudus, Roh yang diam di dalam kita. Sehingga tahun ini bagi kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita dari awal sampai akhir tahun ini. Dan tahun depan dia akan melanjutkannya untuk memelihara kita. Musim akan terus berganti, tapi kasihnya tidak akan pernah berganti bagi kita. Kasihnya kekal bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Makan selalu berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Semoga Dia menyertai kita, memberkati kita, mengenyangkan setiap kita. Amin. Makan selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Mari kita mengenal dengan nama dari Allah yang hidup dan benar, Allah pencipta satu-satunya yang disembah, Allah perjanjian yang memelihara perjanjiannya. Tuhan melindungi, bumi udara Tuhan pelihara. Terima kasihnya. Karena kasihnya Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku. Selalu Aku adalah Allah yang melihat keadaanmu. Aku adalah Allah yang melihat kekerasan yang kau alami, penderitaan yang kau alami, kesalahan-kesalahan yang berat yang kau alami pada Tuhan dan umatnya. Aku datang untuk melepaskan engkau. Haleluya. Malak Yahweh itu Kristus di dalam perjanjian lama. Menyatakan dirinya dalam perjanjian baru sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang menyelamatkan
kuasa, tapi menolong kita menghadapi berbagai persoalan kita. Dia tetap sama. Dia adalah Allah perjanjian, ya Tuhan perjanjian, Yahweh Elohim. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selain diraguku akan bersatu tanpa sedikit. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyataku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selain diraguku tak akan bersatu tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami percaya selalu menolong, selalu memelihara. Haleluya, bersatu tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia menyertaku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia menyertaku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya, hari kita menyertakan Dia adalah Elohim, Allah satu-satunya yang patut kita puji dan kita sembah. Haleluya, Dia pencipta kita, Dia satu-satunya Allah yang benar-benar Elohim, Dia Allah perjanjian, penyelamat kita, pembebas kita dan pemelihara kita. Yahweh, kita adalah Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah, puji, hari semua menyembah Tuhan, hari semua menyembah Dia. Kita mengenal namanya, Allah itu kita menyembah Dia. Satu-satunya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Elohim, Engkau Allah yang hidup, Engkau pencipta segala sesuatu.
kasihnya. Engkau telah diciptakan